كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الملك والخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد فاتقوا الله عباد الله وتمسكوا بالعروة الوثقى من التوحيد وتنسكوا بالتقوى للملك المجيد واعلموا أن حياة العبد من غير تقوى الله عن التوفيق. Saudara-saudara seiman, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu makna Idul Fitri yang kita rayakan sejak 10 hari yang lalu adalah agar kita kaum beriman, khususnya yang sudah menunaikan ibadah Ramadan sebulan penuh, kembali ke fitrah kemanusiaan sejati. Kembali ke fitrah kemanusiaan sejati, menjadi orang suci, menjadi orang yang punya potensi. Keduanya lah bisa mengantarkan kita pada kemenangan. Maka Idul Fitri mengandung arti hari raya kesucian, hari raya dan hari raya kemenangan. Kata fitrah mengandung arti suci, kan pengurusan diri manusia asal dari zat yang maha suci, dan bersama dengan itu dihembuskan hanya kekuatan kejiwaan. Inilah yang namanya potensi atau kekuatan. Maka saudara-saudara rahimakumullah, insan yang meraih kemanusiaan sejati sebagai hasil ibadah Ramadan sebulan penuh diharapkan menjadi unsur-unsur individu, anggota-anggota dari khairul ummah, dari umat yang terbaik. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran berfirman, kuntum ukhrijat linnas, kamu semua wahai umat Islam telah dihadirkan, telah dikeluarkan pada umat manusia menjadi khairul ummah, umat yang terbaik, baik memiliki kuantitas tapi juga kualitas. Karena kuantitas tanpa kualitas menjadi hampa, dan kuantitas disertai dengan kualitas akan menjadi bermakna. Dan inilah saya ingin melanjutkan ayat tadi. Allah berfirman bahwa Dia, Allah, telah menjadikan umat Islam sebagai umat yang terbaik, sebagai khairul ummah. Namun ayat itu, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dua kali ini, amal ma'ruf munkar dan keimanan serta keistiqomahan kita
dalam berjuang merupakan dua prasyarat dari khairul ummah. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, banyak dalam Al-Quran ayat-ayat suci dan juga hadis Rasulullah SAW yang berbicara tentang amar ma'ruf nahi munkar. Suatu ajaran Islam yang sangat penting, tapi banyak dilupakan oleh umat Islam. Apalagi jika mereka telah terpapar, telah terpesona dengan kehidupan duniawi, jadilah mereka orang-orang yang hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Ayat Al-Quran Al-Ma'idah 78-80, Allah mengecam Bani Israel yang pura-pura melakukan yang pura-pura melakukan nahi mungkar, mengkritik, melakukan koreksi, melakukan segala daya upaya terhadap kemungkaran-kemungkaran yang ada di sekeliling mereka. Nah, tidak terlalu lama, mungkin bukan hitungan tahun, bukan hitungan bulan, bahkan hari, mereka yang beramal ma'ruf, khususnya bernahi mungkar tadi, sudah bersama orang-orang yang melakukan kemungkaran. Lihat sejarah kebangsaan Indonesia, banyak terjadi seperti itu. Kemarin bernahi mungkar, tapi sekarang sudah bersama dengan kelompok-kelompok yang melakukan kemungkaran. Maka datangkan mereka azabnya, Allah pada mereka azabnya. Yang kedua, di sebuah hadis ada dinukilkan Rasulullah SAW bersabda, "Innan nasa kamathli qaumin ihtasab." Tapi umat manusia bagaikan sebuah kelompok, sebuah kaum, sebuah bangsa, bahkan juga sebuah umat yang sudah bersaham di dalam sebuah perahu kebersamaan, dalam sebuah perahu besar. Fa'asad ba'duhum nasibahu 'alal fawq wa ba'duhum 'alal asfal. Maka mereka ada yang mendapat tempat di atas sekitar 2 tingkat, dan ada yang mengambil tempat di bawah. Dan mereka yang mengambil tempat di bawah dengan baik, tidak ingin air ke atas karena akan mengganggu penumpang-penumpang yang ada di lantai atas. Maka mereka berkata, "La akhudna mukhrijan min nasibina mukhrijan." Maaf kalau ada salah lafaz. Kalau seandainya kami yang berada di lapis bawah untuk mengganggu yang berada di lapis atas, di tingkat atas, kami melubangi tempat kami sendiri di bawah. Jadi masih dalam konteks niat baik. Apa kata hadis itu di akhirnya? Fa in taraku kaulaku. Jika orang banyak berkebaikan, meninggalkan mereka yang berbuat kerusakan dalam kehidupan, halak mi'an, semuanya celaka. Wa in aqulu ala aidihim, orang banyak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, mencegah kelompok yang berbuat kerusakan tadi, najau wa najau jami'an, mereka akan selamat dan semua penumpang akan selamat.
Hadis ini membawa perumpamaan atau metafor dalam kehidupan bersama, seperti dalam kehidupan bangsa Indonesia yang menyebut ini, masing-masing sudah mendapat bagian, tapi apa yang ingin melakukan kerusakan, bahkan ingin melakukan kerusakan, sudah merusakan itu sendiri, bukan dengan mendapatkan orang lain, justru untuk menghancurkan kelompok lain. Jika ini terjadi, mereka atau jika ini kita cegah orang-orang yang berbuat kejahatan itu, maka mereka akan selamat. Mereka akan selamat dan kita semua akan selamat. Tapi mohon maaf, jika mereka tidak kita cegah, jika mereka tidak kita cegah, mereka akan hancur dan kita semua akan hancur. Dan sebaliknya, jika kita melakukan penyelamatan, mereka akan selamat, kita pun akan selamat. Hadirin dan juga hadirat rahimakumullah, apa yang kita lakukan hari ini sejak beberapa waktu yang lalu dan tidak akan berhenti dengan keputusan Mahkamah Konstitusi pada 22 April hari Senin yang akan datang. Tapi apa yang kita lakukan tiada lain adalah amar ma'ruf dan nahi munkar. Kita mencegah kelompok yang berbuat yang berbuat kerusakan dalam kehidupan bersama, melakukan penyelewengan, penyimpangan amanah jabatan untuk kepentingan sendiri dan kelompok, mengorbankan orang lain. Kalau tidak dicegah, kalau tidak dicegah, dan tidak ada lagi dari bangsa ini umat yang punya komitmen beramal nahi munkar, maka perahu kebangsaan Indonesia akan hancur. Mereka akan hancur, kita pun akan hancur. Maka niatkanlah hadirat bapak-bapak, ibu-ibu dari berbagai daerah, dari berbagai elemen, apa yang kita lakukan ini adalah menunaikan perintah agama, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Dan itu mari kita niatkan, semata-mata izul Islam wal muslimin, semata-mata Islam wal muslimin. Kita juga bercita-cita untuk mencari libtigha'i mardatillah. Tanamkan niat itu dalam sebuah perjuangan yang berjangka panjang, tidak selesai dalam 1-2 episode agenda demokrasi, tapi kita akan berjuang hingga tegaknya kedaulatan rakyat. Dan apa yang kita lakukan, tolong tekan semata untuk amar nahi munkar, bukan untuk yang bersenang-senang, bersama-sama untuk amar ma'ruf nahi munkar dan liizin Islam wal muslimin. Di atas semua itu libtigha'i mardatillah. Barakallahu li wa lakum, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad